Satan. I worship the Lord, my God, and serve him only. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan, kita bisa bertemu kembali di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa lebih dahulu minta pertolongan Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami dari sehari Tuhan sampai saat ini kami boleh ketemu lagi di dalam acara renungan harian gereja kami. Kami mohon Tuhan tolong kami, Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan bicarakan tentang pencobaan iblis kepada Tuhan Yesus. Atau Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Di dalam Alkitab yang mencatat peristiwa ini adalah Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11, Markus pasal 1 ayat 12 dan 13, kemudian Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Tetapi kita hanya akan baca di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 saja. Nah, saudara sekalian, pokok bicara kita tentang pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus ini cukup panjang. Maka itu saya akan bicarakan atau menguraikannya di dalam 4 kali pertemuan. Jadi 4 kali kita akan bicara mengenai pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Nas yang kita baca adalah Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Demikian tercatat. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teranduk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Demikian pembacaan. Saudara sekalian, Tuhan Yesus 40 hari 40 malam tidak makan. Dan selama 40 hari ia dicoba oleh iblis. Kita tidak tahu berapa banyak pencobaan. Dengan cara bagaimana iblis itu mencobai Tuhan Yesus. Tetapi yang kita baca dalam Alkitab ada 3 pencobaan
yang dilakukan oleh iblis kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu supaya dia merubah batu menjadi roti atau makanan. Yang kedua adalah membawa dia ke bubung baik Allah yang tinggi dan minta dia jatuhkan diri dari bubung itu dan berkata bahwa malaikat-malaikat akan menatang Yesus sehingga dia tidak akan terantuk kakinya ke batu. Yang ketiga adalah membawa dia ke gunung yang tinggi dan memperlihatkan seluruh kekayaan dunia dan kemewahan dunia ini. Dan mengatakan kalau engkau menyembah aku akan memberikan semuanya itu kepadamu. Tetapi Tuhan Yesus, hanyalah engkau, sebab Alkitab mengatakan hanya boleh menyembah Allah saja. Nah, saudara sekalian, dari 3 peristiwa ini kita akan melihat berapa pelajaran bagi kita. Apa yang kita bisa belajar dari pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus? Pertama, kita lihat bahwa Tuhan kita Yesus telah merendahkan diri sehingga dia rela dicobai oleh iblis. Kita tahu Yesus adalah Allah yang mulia, pencipta langit dan bumi. Iblis juga adalah ciptaannya. Tetapi ketika Tuhan Yesus menjadi manusia di dunia ini untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa, ia telah rela menjadi manusia dan rela menerima pencobaan dari iblis. Nah, saudara sekalian, kalau iblis mencobai kita, kita tak dapat menolaknya. Tetapi Tuhan Yesus kita tidak demikian. Dia punya kuasa untuk mengusir setan, untuk melepaskan diri dari pencobaan itu. Namun Tuhan Yesus tidak melakukannya. Dia rela dicobai oleh iblis karena dia mau sama seperti kita menjadi manusia demi untuk menyelamatkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan Yesus telah menang dari pencobaan iblis itu. Apa yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia dicobai oleh iblis itu sama seperti kita ketika kita dicobai oleh iblis. Karena pada waktu itu Tuhan Yesus kita telah melepaskan kemahakuasaannya. Sehingga apa yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika dicobai oleh iblis sama seperti kita dicobai oleh iblis. Tuhan Yesus tidak memakai super powernya untuk melawan pencobaan iblis. Tetapi dia menyamakan dirinya dengan kita. Sama seperti kita. Yang dialami kita ketika kita dicobai oleh iblis. Oleh sebab itu saudara sekalian, Tuhan Yesus telah menjadi teladan bagi kita. Bagaimana kita dapat memenangkan pencobaan itu dari iblis. Dia telah menjadi imam besar untuk kita yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia mengalami pencobaan. Alkitab menjelaskan hal ini dapat kita baca di dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 dan 15. Saya bacakan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi Tuhan Yesus mengalami pencobaan sama seperti kita. Tetapi bedanya dia tidak berbuat dosa. Yesus tidak saja dapat menyelamatkan kelemahan-kelemahan kita dalam pencobaan. Bahkan dia menjadi penolong kita di dalam pencobaan. Dapat kita baca di Ibrani pasal 2 ayat 18. Demikian firman Tuhan berkata. Sebab oleh karena ia sendiri
telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi Tuhan Yesus dapat menolong kita waktu kita dicobai. Itu yang kedua. Yang ketiga, iblis adalah musuh Allah, juga adalah musuh kita. Di Taman Eden, iblis telah mencobai Adam dan Hawa, sehingga mereka jatuh dalam dosa dengan makan buah yang dilarang oleh Allah. Nah sekarang, di padang gurun, iblis datang mencobai Tuhan kita Yesus. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus kita telah menang dalam pencobaan itu. Saudara sekalian, sampai hari ini, iblis telah menghasut seluruh umat manusia untuk melawan Allah. Lihat keadaan dunia kita sekarang. Manusia di mana-mana melawan Allah. Iblis mempengaruhi manusia untuk melawan kehendak dan rencana Allah. Maka itu kita harus waspada. Jangan kita tertipu oleh tipuan iblis. Alkitab berkata di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9 demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi di sini kita lihat digambarkan iblis itu seperti singa yang lapar, yang mencari mangsanya. Oleh sebab itu kita harus waspada. Kita harus melawan dia dengan iman yang teguh. Musuh kita iblis sangat licik. Dia akan pakai segala cara untuk menipu kita supaya kita jatuh di dalam dosa. Iblis telah menggoda Yudas Iskariot, yaitu salah satu murid Tuhan Yesus, untuk menjual Tuhan Yesus hanya untuk mendapat uang 30 keping perak. Oleh sebab itu saudara sekalian, kita harus hati-hati. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk mencobai kita. Itu yang ketiga. Pelajaran yang keempat. Setiap kali pencobaan iblis datang, Tuhan Yesus selalu memakai firman Allah di dalam kitab suci untuk menangkis atau melawan dia. Oleh sebab itu kita perlu belajar seperti Tuhan kita Yesus. Mengisi diri kita dengan firman Allah, yaitu dengan Alkitab. Setiap orang Kristen harusnya rajin membaca, menghafal dan mempelajari Alkitab. Supaya Alkitab itu atau firman Tuhan itu memenuhi hati dan pikiran kita. Begitu ada godaan atau serangan iblis, kita dapat melawannya dengan firman Tuhan atau firman Allah di dalam Alkitab. Alkitab berkata demikian dalam Efesus pasal 6 ayat 10, 11, kemudian ayat 17. Demikian tercatat. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan terimalah topeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Di sini digambarkan firman Tuhan itu adalah pedang yang dapat kita pakai untuk melawan serangan-serangan iblis. Oleh sebab itu kita orang Kristen harus membaca Alkitab, pelajari Alkitab, supaya firman Tuhan Alkitab itu boleh menjadi senjata kita ketika iblis mencobai kita, melawan kita. Itulah senjata kita. Yang kelima, iblis pun bisa menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menipu kita. Jika kita perhatikan pencobaan iblis terhadap Tuhan Yesus, dia bisa mengutip ayat-ayat Alkitab untuk mencobai Tuhan Yesus. Tetapi ayat Alkitab tersebut yang dipakai untuk tujuan yang salah. Tuhan Yesus tahu motivasi iblis itu adalah supaya Yesus menuruti kemauan iblis itu.
Oleh sebab itu Tuhan Yesus menolaknya dan Tuhan Yesus menunjukkan kesalahan iblis. Hal ini mengingatkan kita bahwa kita harus waspada kepada ajaran-ajaran yang salah atau yang sesat. Walaupun mereka dapat memakai ayat-ayat Alkitab untuk menunjang atau mendukung pendapat atau ajaran mereka yang salah. Biasanya ajaran yang salah atau yang sesat itu berdasarkan satu kata atau satu kalimat di dalam Alkitab. Tidak melihat keseluruhan kebenaran di dalam Alkitab. Atau tidak melihat konteks ayat tersebut atau perkataan tersebut. Jadi kita harus hati-hati terhadap nabi-nabi palsu yang dapat mengutip ayat-ayat Alkitab untuk mendukung ajaran mereka yang salah. Kita harus menguji ajaran mereka dengan keseluruhan kebenaran di dalam Alkitab. Jadi tidak boleh hanya comot satu kata atau satu kalimat dalam Alkitab untuk mendukung pelajaran atau ajaran mereka. Padahal ajaran tersebut salah, tidak seperti yang dimaksud di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita harus hati-hati. Kita tidak boleh percaya saja begitu. Ada orang memakai Alkitab, ayat Alkitab, lalu kita percaya bahwa itu adalah kebenaran. Kita harus mengujinya. Apakah apa yang diajarkan, ayat yang dia pakai itu adalah kebenaran seluruh daripada Alkitab. Nah, saudara sekalian, pelajaran yang penting bagi kita dalam peristiwa Tuhan Yesus dicobai oleh iblis ini ada 5. Saya ulangi lagi secara singkat. Tuhan Yesus telah merendahkan diri mau dicobai oleh iblis. Dia adalah Allah, tetapi dia rela dicobai iblis. Yang kedua, Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita bagaimana kita dapat menang dalam pencobaan. Jangan mau menuruti kemauan iblis. Dan yang ketiga, kita harus selalu waspada terhadap pencobaan iblis karena dia adalah musuh kita yang licik. Jangan beri dia kesempatan untuk mencobai kita. Dan keempat, kita harus rajin membaca, mempelajari dan menghafal ayat-ayat Alkitab supaya hati dan pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menjadi senjata kita untuk melawan iblis. Dan yang terakhir atau kelima, tidak semua orang yang bisa mengutip ayat-ayat Alkitab itu adalah mengajarkan kebenaran. Karena ada orang mengutip satu kata atau satu kalimat dalam Alkitab untuk mengajarkan ajaran mereka yang salah. Kita harus menguji ajaran mereka dengan keseluruhan kebenaran di dalam Alkitab. Kiranya Tuhan menolong kepada kita supaya kita dapat belajar dengan baik tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami belajar tentang Engkau bagaimana dicobai oleh iblis pada waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi ini. Hari ini iblis masih merajalela di dunia ini. Dan iblis selalu mau mencobai kami. Ingin menjatuhkan kami. Ingin mempengaruhi kami, ingin menjauhkan kami daripada Tuhan. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan, supaya kami waspada, tidak tertipu, tidak menuruti kemauan iblis itu. Tuhan, inilah permohonan kami. Kami doakan di dunia ini masih banyak orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat. Oleh sebab itu kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran mereka, supaya mereka dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Kami masih di dalam masa-masa pandemi
virus corona ini Tuhan. Kami mohon Engkau lindungilah kami. Lindungilah anak-anak Tuhan yang ada di dunia ini. Supaya kami boleh hidup di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati usaha-usaha daripada anak-anak Tuhan. Supaya mereka boleh bersandar kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sekalian. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Tuhan berkati kita. Amin.